Awal film terlihat seseorang sedang mempersiapkan alat cukur lalu mengasahnya. Setelah itu dia mulai bercukur. Nampak dari raut wajahnya dia puas dengan hasil cukurnya. Rupanya dia ingin membuat wajahnya mirip dengan yang ada di foto tanda pengenal yang dia pegang. Dia juga nampak menggosok bagian wajah pada foto itu. Mungkin dia ingin memburamkan agar wajahnya terlihat sama dengan wajah yang ada di foto. Setelah itu, dia terlihat menghampiri seseorang yang nampak tertidur di meja. Dia juga terlihat membaca sepucuk surat. Lalu setelahnya dia hendak mencium orang yang tidur itu. Namun orang itu rupanya sudah tidak bernyawa lagi dan bukannya tidur. Film ini berlatar tahun 1918, di mana saat itu terjadi sebuah wabah virus. Banyak yang terkena virus tersebut dan harus berakhir di peti jenazah. Seluruh toko di kota tutup. Orang yang gugur terlihat diangkut seadanya. Pria yang tadi mencukur jenggotnya keluar dari sebuah toko. Nampak dia seperti waspada. Rupanya dia menarik jasad orang yang bertopi koki ke sebuah mobil yang berisi banyak jenazah. Virus Spanyol benar-benar membuat seluruh kota menjadi mati aktivitasnya. Oh iya, ada seorang yang melihat pria berkumis itu menaikkan jasad pria bertopi koki ke mobil. Setelah selesai, pria berkumis pun nampak bersiap dan lega. Kali ini dia terlihat berada di atas kapal dan dia juga membuang senpi yang dia pegang ke laut. Lalu dia mencoba menenangkan diri. Di tempat lain terlihat sebuah koran mengabarkan kalau sekolah juga kini ditutup. Seseorang juga terlihat mengetik sebuah naskah berita dan mengamati semua berita yang ada di media cetak tentang virus tersebut. Pria yang mengetik itu adalah seorang wartawan senior kaya raya yang bernama Tuan Horton. Saat ini dia mengungsi di sebuah pulau terpencil untuk menyelamatkan keluarganya dari wabah virus. Beberapa saat kemudian terlihat si kumis memperhatikan sebuah rumah besar dari kejauhan. Rumah siapakah yang akan dia kunjungi? Inilah Cobb, film bergenre komedi misteri yang diproduksi tahun 2023. Tuan Horton terlihat santai dan menuruni anak tangga. Lalu dia menyapa kedua anaknya yang bersiap untuk belajar di rumah. Setelah itu terlihat anak-anak itu pamit pada ayah mereka lalu kembali ke kamar bersama pengasuh baru mereka. Nampak Tuan Horton menyapa istrinya yang sedang berada di kebun sayur. Sembari tersenyum, Tuan Horton berkata, artikelnya kini akan terbit. Artikel itu sangat penting baginya karena ini adalah sebuah ide untuk mengamankan negeri dari serangan virus. Terlihat Nyonya Horton sempat panik mendengar seluruh kota akan ditutup. Namun Tuan Horton menenangkan sembari berkata, keluarga mereka aman dan semua kebutuhan makanan akan tercukupi di rumah itu. Sedikit tenang, Nyonya Horton mulai tersenyum pada suaminya. Di tempat lain, si kumis terlihat mengamati sebuah mobil. Tak lama dari itu seorang pelayan menyapa dan bertanya apa maksud kedatangan si kumis ke rumah majikannya. Rupanya rumah itu milik Tuan Horton. Dan si kumis datang untuk menjadi koki di rumah itu. Dia lalu memperlihatkan identitas yang bukan miliknya, melainkan milik si topi koki tadi. Rupanya ini maksud si kumis, memalsukan identitas untuk bisa bekerja di rumah Tuan Horton. Setelah melihat identitas si kumis yang buram, ibu pelayan pun meminta pria itu mengikutinya untuk melihat isi rumah. Di sana si kumis melihat tuannya sedang berenang dan Nyonya baru saja kembali dari kebun sayur. Setelah itu dia bertanya di mana kamar untuknya sembari melihat rumah mewah Tuan Horton. Ibu pelayan berkata, tempat kita bukan di rumah utama, melainkan di sana, sembari menunjuk sebuah bangunan kecil di belakang rumah. Saat sudah di ruang para pelayan, nampak sudah siap baju koki untuk si kumis. Semua pelayan tinggal di sana dan tidur berdekatan. Terlihat si kumis sedikit tak nyaman, namun ibu pelayan hanya diam melihatnya sinis. Saat makan malam tiba, si kumis memperkenalkan diri sebagai koki baru. Tuan dan Nyonya Horton senang kini dia memiliki koki khusus untuk keluarga mereka. Saat sedang berbincang, anak cewek Tuan Horton bertanya, "Mengapa kamu memakai itu di jarimu?"
Si Koki pun langsung melepaskan hiasan di tangannya. Lalu semua syok melihat salah satu jari Koki yang tidak biasa. Tuan Horton segera meminta untuk memasang perhiasan itu kembali. Lalu meminta anak gadisnya untuk tidak bertanya sembarangan. Si Koki hanya berkata, ini terjadi saat memasak. Tak lama dari itu makan malam pun dimulai. Tuan Horton nampak tak sabar untuk menikmati masakan dari Koki barunya. Nampak keluarga Horton menyukai masakan Koki baru. Di tempat para pelayan, ibu pelayan memperingati si Koki untuk tidak berbicara lebih pada majikan mereka. Si Koki mengiyakan saja, lalu dia bertanya apakah ada anggur untuk mereka minum. Si ibu pelayan berkata, air putih adalah satu-satunya minuman untuk mereka di rumah itu, dan anggur melanggar aturan majikan. Si botak yang bekerja sebagai supir menyayangkan hal itu dari sejak pertama dia bekerja. Si pengasuh juga merasakan hal yang sama. Namun apa daya, mereka hanya pelayan yang harus ikut aturan rumah majikannya. Saat itu si Koki berdiri tak setuju. Si ibu pelayan dengan tegas memperingati untuk tidak melanggar aturan. Kalau melanggar, pecat sanksinya. Si Koki nampak tak suka dengan ibu pelayan yang tegas. Di rumah utama, terlihat Tuan Horton melamun. Dia terkejut saat istrinya membuyarkan lamunannya. Dia langsung berkata, aku khawatir jika pemerintah tidak mendengar saranku untuk menutup kota. Virus akan semakin menyebar dan semua akan terinfeksi dan kehidupan mungkin akan berakhir. Nyonya Horton mencoba menenangkan suaminya dengan berkata, percayalah, pemerintah akan mendengar saranmu. Nampak Tuan Horton bisa sedikit tenang. Setelahnya dia kembali bersemangat untuk menulis lagi, mengkritik pemerintah yang belum lagi menutup kota untuk mencegah penyebaran virus. Rupanya di luar rumah si Koki memperhatikan jendela yang lampunya masih menyala hingga dimatikan. Saat Tuan Horton tengah tertidur, dia merasa ada seseorang masuk ke ruang kerjanya. Dia lalu terbangun dan mencoba mengecek apa yang didengarnya. Dengan hati-hati dia berjalan sembari membawa raket rotan. Dia menyalakan lampu namun tak ada siapapun dia temui. Dia hanya melihat laci mejanya terbuka. Saat memeriksa laci itu dia merasa tak ada yang hilang sama sekali. Dia lalu menutup kembali laci itu dan sedikit lega dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Keesokan paginya, Koki nampak bermain bersama kedua anak majikannya. Dia mengajari dua bocah itu bermain kartu. Saat yang sama ibu pelayan datang dan meminta si Koki untuk segera memasak. Namun dengan wajah yang sinis. Si Koki hanya diam, membuat ibu pelayan geram. Kedua anak Tuan Horton juga kecewa karena harus berhenti main kartu dengan si Koki. Si pengasuh mengajak kedua anak itu untuk segera kembali ke kamar dan belajar. Sementara si Koki benar-benar merasa tidak nyaman dengan sikap ibu pelayan padanya. Di tempat lain, Tuan dan Nyonya Horton tengah berbahagia karena kini balasan surat dari pemerintah sudah datang. Pihak pemerintah akan melakukan penanganan sebaik mungkin untuk rakyat. Meski kota akan ditutup, tapi pemerintah berjanji akan menjamin suplai makanan untuk semuanya. Sementara keduanya ngobrol, si Koki datang. Mereka merasa terganggu dengan kehadiran si Koki. Si Koki juga membawa koran yang berisi berita bahwa pemerintah benar akan menutup kota. Namun hanya itu. Auto panik, Nyonya Horton pun membaca dengan seksama isi koran. Dia mendapati pemerintah terindikasi membohongi rakyat. Tuan Horton meminta istrinya untuk tenang dan berjanji akan membicarakan ini lagi pada pihak pemerintah. Di tempat lain, ibu pelayan baru pulang dari pasar. Dia mengeluh sudah banyak toko yang tutup dan toko bahan makanan sudah semakin berkurang. Olehnya itu dia harus berdesakan dan jatuh di antara kerumunan orang yang berebut makanan. Tuan dan Nyonya Horton panik melihat kepala pelayannya terluka. Nyonya mengobati luka ibu pelayan. Saat yang sama Pak Supir berkata, kalau orang-orang di pasar bak zombie kelaparan yang saling mendorong hanya untuk mendapatkan makanan. Tuan Horton nampak sangat serius mendengarkan apa yang dikatakan supirnya. Setelah itu dia mengantar ibu pelayan untuk masuk ke rumah utama dan meninggalkan Pak Supir dan si Koki. Nampak si Koki memiliki sebuah rencana. Saat di ruang para pelayan, si Koki dan lain-lainnya tengah duduk bersama. Di sana mereka bernyanyi bersama karena ibu pelayan tak ada. Saat itu si Nona pengasuh merasa bosan dengan keadaan rumah yang diiyakan langsung oleh Pak Supir. Saat yang sama si Koki mengeluarkan minuman
yang membuat semuanya kaget. Si koki menawarkan minuman itu pada keduanya, tapi mereka masih ragu untuk meminumnya. Pak sopir sempat berkata itu dilarang dan kalau ibu pelayan tahu, mereka bertiga akan kehilangan pekerjaan. Namun si pengasuh tak peduli. Dia yang dari tadi bete langsung meneguk minuman itu sembari berkata, "Mengapa kita tak boleh minum? Mengapa kita tak ajak ibu pelayan bergabung bersama kita dan bersenang-senang?" Nampak masuk akal bagi Pak supir. Dia lalu mengambil minuman itu dan ikut minum juga. Si koki juga ikut minum dan mereka bersenang-senang malam itu. Keesokan harinya, si koki nampak ke hutan untuk mencari makanan. Namun dia terlihat mengambil jamur liar yang tak dapat dikonsumsi. Setelah itu, dia mengolah jamur itu dan membuat sepiring makanan yang dia letakkan di atas meja. Di rumah utama, terlihat Tuan Horton membawa surat dari penerbitnya yang mengabarkan kalau tulisannya yang mengkritik pemerintah akan dimuat. Anak-anaknya juga mengabarkan kalau di sekolah teman-temannya sangat ngefans pada ayah mereka karena sikap dan tindakan Tuan Horton yang pemberani. Di sisi lain terlihat ibu pelayan tidak baik-baik saja dan dia nampak keringat dingin, namun tetap bekerja melayani tuannya. Dia tetap menyajikan makanan untuk keluarga Horton meski dia sakit. Tuan Horton terlihat hendak memulai sarapan, namun saat yang sama ibu pelayan jackpot di depannya. Itu membuat semua panik takut ibu pelayan terkena virus dari wabah flu yang sedang menyebar. Tuan Horton meminta Pak supir untuk mengantar ibu pelayan ke pelabuhan agar bisa segera pergi ke rumah sakit di kota. Nampak Tuan Horton khawatir pada ibu pelayan, namun dia masih bisa menenangkan kepala pelayannya itu. Saat ibu pelayan melihat si koki, dia sadar bahwa dia memakan sesuatu yang tidak layak sehingga keadaannya menjadi seperti ini. Saat hendak bicara, Tuan Horton segera meminta Pak supir untuk membawa ibu pelayan secepat mungkin. Ibu pelayan tak sempat menjelaskan bahwa semua kejadian ini bukan virus, melainkan dia alergi makanan yang diberikan oleh si koki. Pak sopir pun segera menjalankan mobilnya. Nampak Tuan Horton memberikan semangat untuk ibu pelayan agar segera sembuh. Setelah mobil berangkat, si koki dengan enteng langsung masuk ke rumah, meninggalkan tuannya sendiri di parkiran rumah. Tuan Horton nampak tak nyaman dengan jackpot yang masih ada tersisa di bajunya. Dari bawah, si koki menyapa nona pengasuh. Nampak pengasuh merasa bingung dengan sikap si koki yang bahagia melihat ibu pelayan sakit. Nyonya Horton meminta anaknya untuk segera mandi berjaga-jaga agar tidak terkena virus dari ibu pelayan. Namun saat Nyonya ingin memandikan kedua anak itu menolak dan berkata, "Biar nona pengasuh saja yang memandikan mereka." Sontak Nyonya Horton merasa ada yang aneh dengan sikap kedua anaknya. Namun dia hanya bisa mengamati tanpa bicara. Di ruangan lain, Tuan Horton yang sedang tidur dilihat oleh ketiga pelayannya. Entah apa maksud ketiganya berada di dekat Tuan Horton yang sedang tidur. Nampak si koki mencoba untuk membangunkan Tuan. Tak lama dari itu Tuan pun kaget karena merasa ada seseorang di dekatnya. Lalu dia segera masuk ke rumahnya. Saat yang sama si koki membisik ke Pak sopir untuk mengungkapkan sesuatu ke Tuan Horton. Dengan ragu Pak sopir pun memulai berbicara pada tuannya. Dia meminta kenaikan gaji karena tugas ibu pelayan akan dialihkan ke mereka bertiga. Merasa pelayannya memiliki tanggung jawab baru, Tuan Horton berjanji akan menaikkan gaji. Namun saat dia berjalan masuk ke rumah, Pak sopir berkata, kenaikan gaji yang mereka inginkan adalah 2 kali lipat. Sedikit berpikir, Tuan Horton mengiyakan keinginan para pelayannya. Saat yang sama si koki juga meminta untuk tinggal di rumah utama karena takut ada virus ibu pelayan di rumah para pelayan. Meski berat, Tuan Horton mengiyakan apa yang dikatakan si koki karena pertimbangan khawatir semuanya terkena virus jika masih tetap berada di rumah para pelayan. Mendengar kenaikan gaji dan akan tinggal di rumah utama, ketiganya merasa senang dan berterima kasih pada kebaikan Tuan Horton. Tuan Horton hanya meminta untuk tidak sembarangan di rumah utama, membuat si koki dan yang lain merasa tidak bebas. Saat malam hari, Tuan Horton melihat para pelayannya mengangkat barang-barang menuju rumah utama. Ketiganya sangat senang akan tinggal di kamar yang mewah dibandingkan kamar mereka sebelumnya. Si koki terlihat berjalan dengan santai lalu menikmati kasur baru yang empuk di kamar yang mewah. Saat hari sudah pagi, terlihat Pak sopir menikmati bathtub dan bernyanyi untuk mengungkapkan perasaan senangnya karena kini dia bisa menikmati fasilitas yang ada di rumah utama. Beberapa waktu kemudian Tuan Horton datang ke kolam renang. Di sana dia berkata,
Air di toren habis karena ulah Pak sopir yang mandi terlalu lama. Hari ini dia memutuskan untuk berenang saja. Namun belum dia berenang, terlihat si Koki langsung melompat ke kolam renangnya. Membuat dia syok karena pelayannya tidak boleh mandi di kolam pribadinya. Dia menegur si Koki. Namun si Koki nampak santai menikmati kolam itu. Tak lama dari itu nona pengasuh memberitahu kalau Tuan Horton harus menerima telepon dari kepala penerbit. Tuan Horton segera menuju kamar kerjanya. Saat yang sama nona pengasuh kaget melihat si Koki berenang di kolam privat Tuan. Pak sopir juga memperingati si Koki untuk tidak terlalu lancang menggunakan benda-benda pribadi dari Tuan. Namun si Koki hanya ngakak sembari berkata santai saja. Di ruang kerjanya Tuan Horton nampak senang mendengar berita dari kepala penerbit bahwa tulisannya sangat bagus dan akan segera dimuat. Pemerintah juga setuju dengan artikel yang ditulis oleh Tuan Horton. Itu membuat Tuan Horton bangga pada dirinya sendiri. Kepala penerbit juga berkata bahwa kemungkinan besar Tuan Horton akan didukung oleh rakyat untuk menjadi gubernur, karena masyarakat menganggap bahwa Tuan Horton adalah penyelamat mereka. Mendengar perkataan kepala penerbit, Tuan Horton sangat bahagia sampai-sampai dia melupakan bahwa kolam renangnya tadi dipakai oleh si Koki. Dia pun langsung melompat sambil bernyanyi dan menikmati air yang dingin di kolamnya. Tak lama berselang, seorang wartawati datang dan ingin mewawancarai Tuan Horton. Dengan senang hati si Tuan menerima niat baik wartawati tersebut. Dia pun dengan bangga menjelaskan visi misinya untuk kemakmuran dan kebahagiaan rakyat. Setelah mewawancarai Tuan Horton, si wartawati berkata ingin mengambil beberapa gambar di sekeliling rumah. Tanpa ada rasa curiga, Tuan Horton berkata silahkan. Si wartawati pun pamit untuk berkeliling-keliling properti Tuan Horton. Saat malam hari ketika pelayan itu bermain kartu di rumah utama, mereka bertiga nampak menikmati hidup layaknya pemilik rumah. Namun saat mereka bertiga tengah bersantai, Nyonya Horton datang membuat ketiganya sontak panik dan berdiri sembari menyapa dengan wajah yang terlihat tegang. Si Koki menyapa Nyonya dengan tersenyum. Namun Nyonya hanya diam sembari menatap ketiganya yang terlihat tegang. Setelah itu Nyonya berkata, dia tidak akan memberitahu Tuan Horton tentang kejadian ini, karena dia akan ikut bergabung bersama ketiganya. Itu membuat ketiga pelayan nampak senang. Lalu Nyonya pun terlihat mengekspresikan dirinya yang sebenarnya. Dia bergabung bersama ketiga pelayannya dan terlihat bahagia. Dia juga tertawa lepas sambil menikmati malam dengan minuman yang ada di meja. Nyonya juga bercerita tentang asal-usulnya dulu sebelum menikah dengan Tuan Horton. Dia adalah penari balet, penulis naskah fiksi yang bebas tanpa ada aturan. Namun karena saat ini dia menjadi istri seorang ternama, olehnya itu dia harus menjaga nama baik suaminya dengan bersikap anggun, yang sebenarnya itu bukan dirinya. Di tempat lain Tuan Horton terbangun karena suara telepon berdering yang mengabarkan kalau ibu pelayan besok akan pulang karena sudah sembuh. Dia sakit bukan karena virus, melainkan keracunan makanan. Saat dia melihat ke tempat tidur istrinya yang kosong, dia merasa penasaran kemana Nyonya pergi selarut ini. Ya, Nyonya Horton tengah bersenda gurau bersama ketiga pelayannya. Dia merasa bebas dan menjadi dirinya sendiri di tengah 3 orang pelayannya. Namun tak lama dari itu Tuan Horton datang tanpa keempatnya tahu. Tuan Horton melihat istrinya sangat bahagia berkumpul bersama 3 orang pelayannya. Dia melihat sisi lain dari istrinya malam itu. Dengan wajah kebingungan Tuan Horton bertanya, sedang apa kalian? Nyonya Horton berdiri dan menjawab, mereka sedang berkumpul menikmati malam. Tuan Horton hanya berkata, besok ibu pelayan akan pulang dan meminta Pak supir untuk menjemput di pelabuhan. Setelah itu Tuan Horton pergi tanpa menyapa ketiga pelayannya. Istrinya pun mengikuti suaminya kembali ke kamar. Di kamar, Tuan Horton meminta istrinya untuk memecat si Koki, karena dia merasa Koki membawa pengaruh buruk kepada pelayan-pelayannya yang lain. Nyonya Horton sempat beradu argumen tentang si Koki, yang baginya baik dan memberikan warna baru di rumah itu. Namun Tuan Horton hanya ingin si Koki dipecat. Nyonya yang tidak ingin memecat si Koki nampak ngambek pada suaminya, dan meminta Tuan Horton untuk melakukannya sendiri. Hari sudah pagi. Terlihat Nyonya Horton, nona pengasuh dan anak-anak tengah bermain di halaman rumah. Tak lama dari itu Tuan Horton datang berniat menyambut ibu pelayan yang baru pulang dari rumah sakit. Namun saat yang sama dia melihat si Koki dan Pak sopir datang tanpa ibu pelayan. Tentulah Nyonya dan Tuan Horton kebingungan. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa ibu pelayan tak ada bersama sopir dan si Koki?
Pak sopir berkata kalau hari ini pelabuhan tutup dan tidak ada yang bisa masuk ke kota. Olehnya itu kapal kembali menuju kota lain dan ibu pelayan pun tak jadi pulang. Nampak Tuan Horton kecewa karena kepala pelayan andalannya tidak jadi pulang. Di saat yang sama si koki juga mengabarkan kalau pasokan makanan yang dijual di pasar berkurang dan mereka harus memanfaatkan makanan yang masih ada sebaik mungkin agar bisa cukup hingga pelabuhan dibuka kembali. Saat makan siang, si koki hanya bisa memasak kentang seadanya, membuat nyonya dan anak-anak nampak tak berselera untuk makan. Terjadi perdebatan antara suami istri di meja makan. Nyonya ingin Tuan Horton melakukan sesuatu agar semua bisa kembali normal. Nampak Tuan Horton tak bisa melakukan apa-apa karena ini memang kemauannya. Namun dia tak menyangka kalau bahan makanan untuk bertahan saja harus kurang. Si koki menyarankan untuk mencari cara agar persediaan makanan bisa terus ada. Tuan Horton yang tertekan berteriak memerintahkan keluarganya untuk menikmati makanan yang ada tanpa mengeluh. Sontak anak dan istrinya kaget melihat Tuan Horton marah untuk pertama kalinya. Saat malam hari, Nyonya Horton yang tertidur tiba-tiba bangun. Dia mendengar suara aneh dari kebun di halaman rumahnya. Dia segera mengecek apa yang dia dengar tadi, dan benar dia melihat dua orang tengah mencabut semua sayuran yang ada di kebunnya. Tuan Horton yang kaget karena lampu tiba-tiba menyala pun mendekat ke arah istrinya dan melihat apa yang terjadi. Dia pun segera turun dan bertanya pada kedua orang yang mencuri sayurannya. Meski ragu, Tuan Horton terus mendekat ke arah dua maling sayur tersebut. Saat yang sama, pria maling sayur mengancam Tuan Horton yang membuat Tuan Horton takut dan malah meminta maaf. Si pria maling sayur nampak tidak sopan dengan buang air kecil tepat di atas seluruh sayuran yang ada di kebun dan di depan Tuan Horton. Sayuran otomatis tidak dapat dimakan karena sudah kotor. Saat yang sama, maling sayuran yang satu berbalik dan dia rupanya adalah wartawati yang tadi datang mewawancarai Tuan Horton. Rupanya tadi dia hanya menyamar menjadi seorang wartawati. Niatnya hanya ingin melihat pasokan makanan dan sayuran yang ada di rumah Tuan Horton. Karena Tuan Horton berkata ingin melaporkan keduanya, membuat pria maling sayur marah dan menghajar Tuan Horton. Saat hari sudah pagi, Tuan Horton yang lebam memanggil polisi. Polisi berjanji akan mencari kedua maling itu. Saat yang sama, Pak Polisi mengabarkan kalau ada satu jenazah ditemukan dan tidak dapat diidentifikasi. Kabar dari seorang tunawisma, jenazah itu dinaikkan ke mobil oleh seorang pria bertopi dan berbaju klasik yang naik ke kapal menuju pulau ini. Sontak Nyonya dan Tuan Horton kaget. Pak Polisi meminta izin untuk mewawancarai pelayan-pelayan Tuan Horton. Siapa tahu ada petunjuk dari mereka tentang keberadaan orang yang dimaksud saksi. Wawancara dimulai dari nona pengasuh. Nampak si Kokit merasa tidak nyaman karena yang Pak Polisi cari sebenarnya adalah dia. Saat malam hari, si Kokit terlihat menggali tanah di halaman rumah. Nampak dia memasukkan pakaian dan topi yang tadi dibicarakan oleh Pak Polisi untuk menghilangkan jejak. Keesokan harinya, Pak sopir yang ditugaskan untuk berbelanja ke pasar hanya mendapat beberapa kilo beras. Nyonya kebingungan karena mungkin pasokan untuk mereka makan akan kurang. Saat yang sama, Tuan Horton datang dan meminta semuanya tenang dan menjamin keadaan akan cepat pulih kembali. Namun Tuan Horton tidak bisa tenang dengan keadaan seperti ini. Dia tentu saja mengkhawatirkan keluarganya dan para pelayannya. Bagaimana bisa bertahan tanpa makanan yang cukup? Saat makan siang, tak ada yang bisa dimasak kecuali nasi. Itu membuat anak-anak Tuan Horton gelisah. Nyonya pun nampak khawatir akan gizi anak-anaknya jika terus seperti ini. Saat yang sama, si Koki datang membawa senapan angin dan berkata, berburu adalah satu-satunya cara untuk bertahan dengan kondisi pasar yang tutup total. Mendengar perkataan si Koki, tentu saja Tuan Horton marah. Selain dirinya vegetarian, dia tak ingin menyakiti makhluk yang ada di muka bumi ini. Nampak Nyonya Horton setuju dengan apa yang dikatakan si Koki. Si Koki juga menantang Tuan Horton sebagai kepala keluarga dan sebagai orang yang bertanggung jawab atas seluruh orang yang ada di rumahnya. Merasa dipojokkan, Tuan Horton menyanggupi untuk berburu demi agar pasokan makanan tetap terjaga, meski dia tidak bisa melakukannya. Keesokan harinya, Tuan Horton terlihat berjalan di tengah hutan sambil membawa senapan. Hari itu dia akan berburu. Nampak dari kejauhan dia melihat rusa yang besar. Dia pun mengambil posisi untuk segera melepaskan pelurunya ke arah rusa tersebut. Namun saat dia membidik rusa itu, dia tak sanggup melakukannya karena dia tidak tega menghabisi nyawa makhluk hidup.
Tak lama dari itu dia mendengar suara ledakan senpi yang rupanya itu berasal dari senpi milik si Koki. Si Koki melumpuhkan rusa itu, lalu melihat ke arah Tuan Horton. Tuan Horton yang masih kaget hanya bisa terdiam. Malam harinya terlihat semua berkumpul menyaksikan makanan yang lezat tengah dipanggang. Di sana si Koki bercerita kalau Tuan Horton sangat lihai dalam berburu. Dan lihatlah hasilnya, rusa yang begitu besar. Saat Tuan Horton datang, kedua anaknya langsung memeluknya sembari berkata bangga pada ayahnya yang pandai berburu. Si Koki bercerita hal yang tidak benar, membuat Tuan Horton bingung. Nyonya Horton juga sangat berterima kasih pada suaminya karena pandai dalam berburu. Tuan Horton merasa kebingungan dengan apa yang dikatakan anak dan istrinya. Namun sang istri langsung memberikan kecupan manis untuk suaminya yang pemberani. Waktunya makan. Tuan Horton memperhatikan semua orang yang dengan lahap makan daging buruannya. Namun dia yang vegetarian hanya memakan nasi. Si Koki menawarkan daging khas terbaik. Namun Tuan Horton menolak. Dia masih mempertahankan pola hidup vegetariannya dan memakan nasi. Saat itu sang istri berterima kasih lagi karena menganggap Tuan Horton telah menyelamatkan keluarga dari kelaparan dengan berburu. Semua bersulang sebagai tanda terima kasih untuk Tuan Horton. Dengan wajah bersalah, Tuan Horton pun ikut bersulang. Saat selesai makan, Nyonya Horton menghentikan suaminya. Dia lalu memberikan kecupan manis lagi sebagai bentuk rasa terima kasih dan salut pada suaminya yang rela berburu di hutan demi untuk keluarga. Namun saat itu Tuan Horton tidak menyambut baik pujian istrinya karena dia mendengar suara percikan air dari kolam renangnya. Siapa yang berenang? Tuan Horton lalu segera mengeceknya dan mengabaikan istrinya. Nyonya nampak kecewa. Di kolam renang, Tuan Horton melihat si Koki tengah asik menikmati anggurnya sambil berendam. Tuan Horton kembali memperingati si Koki untuk tidak lancang di rumahnya. Dia juga memberitahu si Koki kalau pelabuhan sudah buka. Si Koki harus meninggalkan rumah itu karena dia dipecat. Lalu Tuan Horton segera pergi dari tempat itu. Namun bukannya takut diberhentikan, si Koki malah berkata kalau Tuan Horton lah yang akan dipecat dari pekerjaannya dan dari rumah itu. Tuan Horton tentu saja bingung dengan perkataan si Koki. Di ruang kerjanya, Tuan Horton menelpon agen yang mengirim si Koki. Dia memberitahu kalau si Koki akan diberhentikan dari rumahnya. Namun Tuan Horton nampak tidak leluasa saat menelpon karena merasa ada yang nguping, jadi dia pun menutup segera teleponnya. Saat pagi hari, Tuan Horton yang hendak berburu akan pergi. Di sana anak dan istrinya sudah menunggu. Mereka berencana akan ikut dan akan menyaksikan langsung bagaimana Tuan Horton berburu. Tuan Horton tak ingin anak dan istrinya ikut karena dia tidak mau kebohongan yang dibuat si Koki tentang dirinya yang jago berburu ketahuan oleh keluarganya. Dia mencoba mencari alasan agar anak dan istrinya tidak jadi ikut. Saat yang sama ketiga pelayannya juga berkata ingin ikut menyaksikan Tuan Horton berburu. Dan Tuan Horton tentu saja bingung apa yang harus dia lakukan. Tak lama dari itu telepon berdering. Tuan Horton segera mengangkatnya. Dia nampak senang karena mendapat kabar kalau pelabuhan akan dibuka segera dan pasar akan beroperasi kembali. Saat yang sama si Koki mengajak Nyonya untuk memancing saja dan tak usah ikut Tuan Horton berburu. Mereka pun pergi meninggalkan Tuan Horton yang masih menelpon. Saat selesai menelpon, Tuan Horton ingin memberitahu kabar baik. Namun semua orang sudah tak ada di belakangnya. Mereka semua sudah berada di tepi danau. Si Koki nampak akrab dengan Nyonya dan kedua anaknya. Sementara Nona pengasuh dan Pak sopir asik memancing. Saat itu Nyonya nampak kagum dengan si Koki. Dia terus saja melihat Koki dengan tatapan bangga. Nyonya dan si Koki bercerita tentang putri dan monster yang menyamar jadi pangeran tampan, yang membuat anak-anak itu penasaran dan ingin terus diceritakan. Sementara di tempat lain Tuan Horton tengah bersiap untuk berburu. Dia yang masih baru dalam hal berburu nampak kebingungan menggunakan senapan itu. Dia ingin melepaskan peluru ke atas, namun senapannya jatuh dan membuat Tuan Horton terlihat lucu. Anak-anak Tuan Horton menyukai cerita dari ibunya dan si Koki. Mereka ingin menjadi karakter yang ada di dalam dongeng itu. Saat yang sama terjalin sebuah tatapan dari perasaan aneh antara Nyonya dan si Koki. Namun Pak supir membuyarkan tatapan itu dengan berkata, dia mendapatkan seekor ikan. Tuan Horton putus asa dan hendak pulang saja. Namun di perjalanan dia menemukan rusa yang sudah tidak bernyawa lagi. Dia merasa beruntung, lalu memutuskan membawa rusa itu pulang.
Waktunya makan, namun Tuan Horton masih dengan vegetariannya dan masih memakan nasi. Saat yang sama si koki menunjukkan amplop yang ada di meja untuk Tuan Horton. Setelah selesai makan, Tuan Horton lalu mengambil amplop itu. Saat yang sama nona pengasuh datang dan berkata ada telepon untuk tuannya. Tuan Horton terlihat minum di ruang kerjanya, sementara yang lain berada di kolam renang, sedang bersenda gurau. Tuan Horton terlihat mabuk dan berjalan ke kolam renang. Dia nampak frustasi dan tidak sadar menabrak meja yang membuatnya jatuh. Semua orang kaget dengan sikap Tuan Horton yang tidak stabil. Lalu Tuan Horton yang malu langsung menjatuhkan dirinya ke kolam renang. Sempat si Nyonya ingin mencegah suaminya untuk berenang karena kondisinya tidak stabil. Semua ikut bingung dengan sikap Tuan Horton. Saat yang sama si koki menginjak pecahan beling. Nyonya Horton tahu mengapa suaminya bersikap aneh saat melihat sampul majalah yang ada foto suaminya. Dia pun memanggil suaminya yang masih mengambang di kolam untuk naik saja. Tuan Horton masih kecewa dengan fotonya yang ada di sampul majalah. Dia merasa sedih karena foto yang ditampilkan tidak sesuai dengan harapannya. Sang istri mencoba untuk menenangkannya, namun itu belum bisa menghilangkan rasa malu Tuan Horton. Tuan Horton merasa keberadaannya di rumah itu sudah diketahui pihak pemerintah. Istrinya meyakinkan kalau tak ada yang tahu Tuan Horton ada di rumah itu. Seketika Tuan Horton mengingat si koki yang berkata dirinya lah yang akan dipecat. Tuan Horton tahu siapa pengkhianat yang menyebarkan informasi dirinya ke media lain. Dia pun segera berdiri dan meninggalkan istrinya. Di luar, si koki tengah sibuk mengeluarkan pecahan beling di kakinya. Saat yang sama, Nyonya datang dan hendak membantu. Di sana si koki berkata bahwa dia senang karena dia terlihat seperti raja yang dilayani oleh ratu. Si Nyonya hanya tersenyum bangga mendengar perkataan si koki. Tanpa mereka berdua tahu kalau Tuan Horton memperhatikan mereka dari balik horden. Saat itu juga Nyonya menawarkan minuman kepada si koki yang katanya untuk menghilangkan rasa sakit di kaki saat dia akan membalut luka si koki. Si koki berkata, Nyonya minum duluan, lalu dirinya. Tuan Horton hanya bisa memandang istrinya yang begitu dekat dengan pelayannya. Tuan Horton terlihat sedang memeriksa barang-barang si koki. Sementara si koki masih berada di ruang lain bersama istri Tuan Horton. Nyonya terlihat lihai dalam membalut luka. Rupanya dia dulu seorang perawat. Dia bercerita kalau dirinya dulu bebas melakukan apa saja sebelum menikah dengan Tuan Horton. Nyonya Horton dan si koki nampak semakin akrab. Mereka saling berbincang dengan penuh kebahagiaan. Tatapan Nyonya juga sudah lain pada si koki. Begitupun sebaliknya, si koki juga memandang Nyonya dengan tatapan yang penuh perasaan. Tuan Horton masih mencari sesuatu di kamar si koki. Dia mendapatkan identitas si koki, namun dia merasa seseorang datang. Dia segera membereskan barang si koki lalu segera keluar dari kamar itu. Dengan perlahan dia jalan ngindit-ngindit menuju kamarnya. Namun si koki sudah dekat. Dia pun masuk segera ke kamar putrinya. Untung saja si koki tak melihatnya. Anak Tuan Horton terbangun dan bertanya ada apa ayah yang sedang berdiri di belakang pintu kamarnya. Di kamar Tuan Horton memberitahu istrinya kalau foto di identitas si koki tidak mirip sama sekali dengan wajah asli si koki itu. Namun sang istri marah dan berkata Tuan Horton tidak sopan karena masuk ke kamar orang dan mengambil barang tanpa izin. Meski dia pelayan, namun tindakan Tuan Horton tak pantas. Tuan Horton ingin segera memecat si koki. Namun Nyonya tak mau memecatnya dan meminta Tuan Horton melakukannya sendiri. Mereka berdebat hebat malam itu hingga Nyonya marah pada suaminya. Keesokan harinya, Tuan Horton yang hendak berburu dikagetkan dengan letusan senapan di dekatnya. Rupanya itu si koki. Tuan Horton menuju arah si koki. Dia meminta dengan baik agar si koki pergi dari rumahnya segera. Tuan Horton curiga kalau semua kekacauan media cetak tentang dirinya berasal dari si koki. Tuan Horton menganggap si koki suruhan dari pemerintah untuk mengawasi dirinya. Untuk menutup kata, Tuan Horton memberikan uang yang banyak pada si koki sebagai pesangon terakhir. Nampak si koki setuju untuk pergi dari rumah itu dan mengambil uang yang ada di tangan Tuan Horton. Lalu dia pergi sembari berkata, jika pelabuhan buka, dia akan meninggalkan pulau itu. Saat malam hari, istri Tuan Horton terlihat berada di kamar putrinya. Dia masih marah pada suaminya. Saat itu dia mendengarkan putrinya bercerita kalau ingin menjadi putri raja. Sementara Tuan Horton yang sedang gelisah terlihat menikmati tetesan hujan yang membasahi tubuhnya.
Nyonya Horton dan dua pelayan tengah ngobrol. Saat yang sama Tuan Horton datang dalam keadaan basah kuyup. Nampak Tuan Horton tidak stabil. Dia berkata dia sudah melakukan hal yang benar, yaitu pengusiran, demi untuk hari yang lebih baik. Tak ada satupun yang mengerti apa maksud dari Tuan Horton. Namun dari tangga si koki nyeletuk kalau dirinya yang diusir dengan tuduhan yang sangat keji. Tuan Horton memberikan dia uang yang tidak sesuai dengan dedikasinya selama ini. Mendengar itu Tuan Horton marah dan merasa dia difitnah oleh si koki. Dengan es mochi Tuan Horton mendekat ke arah si koki. Mereka pun adu jotos, membuat istrinya panik dan berteriak meminta Tuan Horton berhenti berkelakuan aneh. Si koki menyarankan untuk voting siapa yang akan keluar dari rumah itu, dan si nyonya berkata dia memilih si koki dibandingkan Tuan Horton yang sudah mulai aneh. Tuan Horton tentu saja kecewa dengan perkataan istrinya. Dia lagi-lagi menyerang si koki yang terus saja bacot seolah dialah pemilik rumah. Nyonya memerintahkan Pak Supir untuk membawa Tuan Horton keluar dari rumahnya. Dia meminta Tuan Horton untuk mengintrospeksi diri dan mulai makan agar pikiran normal. Lalu si nyonya meminta untuk menutup pintu rumah. Tuan Horton kecewa dengan sikap istrinya yang lebih memilih si koki ketimbang dirinya. Tuan Horton memutuskan untuk pergi ke rumah para pelayan. Di sana dia nampak sangat kelaparan dan mencari makanan. Namun tak ada sesuatu yang bisa dia makan. Saat dia melihat kulit pisang, dia mencoba memakannya, namun dia memuntahkannya karena itu memang bukan makanan. Saat yang lain dia menelpon penerbitnya untuk konfirmasi tentang apa yang ada di majalah. Namun kata kepala penerbit tidak ada kesalahan tentang artikel itu. Jadi dari mana majalah yang berisi hal aneh tentang diri Tuan Horton itu? Mungkin kasih koki pelakunya. Setelah menutup telepon dari kepala penerbit, Tuan Horton menelpon polisi. Namun saat akan menelpon, lampu tiba-tiba mati. Tuan Horton memutuskan untuk ke kantor polisi saja. Saat dia berjalan keluar rumah, dia sempat menyetopkan sebuah mobil untuk meminta tumpangan. Namun mobil itu terus melaju. Karena sudah terlalu lemah karena beberapa hari tak makan dengan baik, Tuan Horton jatuh pingsan di jalan. Hari sudah pagi. Di rumah para pelayan, Nyonya Horton nampak menengok suaminya yang sudah lemah. Dia terlihat menjaga jarak, takut suaminya terkena virus dan akan menularinya. Di sana Nyonya Horton meminta suaminya untuk makan dulu agar tenaganya pulih kembali. Namun itu sepotong daging. Tentulah Tuan Horton menolak makanan itu. Nampak si istri kecewa pada suaminya. Lalu dia memutuskan untuk keluar dari tempat itu. Namun si koki tak ikut keluar. Dia malah mendekati Tuan Horton. Di sana Tuan Horton berkata kalau sekarang dia tahu siapa si koki sebenarnya. Si koki adalah orang yang menghabisi Tuan Mulk, koki yang sebenarnya. Si koki hanya tersenyum meledek. Dia juga terlihat mengancam Tuan Horton dengan senapannya. Namun itu hanya sekedar ancaman. Si koki duduk di samping Tuan Horton dan menjelaskan semua. Kalau dia tidak menghabisi si koki asli, melainkan si koki itu yang menghabisi nyawanya sendiri. Dia hanya memanfaatkan momen, mengambil kesempatan untuk hidup lebih baik di rumah Tuan Horton, meski menjadi pelayan. Si koki punya bukti kalau koki asli memang menghabisi nyawanya sendiri karena si koki punya bukti surat terakhir yang ditulis oleh si koki asli sebelum menghembuskan nafas terakhir. Si koki asli kecewa karena usahanya dipaksa tutup oleh pemerintah karena saran dari Tuan Horton. Si koki hanya mendapati koki asli sudah tiada. Dan di sanalah ide muncul untuk mengganti koki asli bekerja di rumah Tuan Horton. Si koki menyalahkan Tuan Horton atas apa yang terjadi. Karena artikel yang Tuan Horton tulis, semua kacau dan terjadi lockdown kota. Si koki menyarankan pada Tuan Horton untuk rela berbagi semua yang dimilikinya saat ini. Karena mereka adalah keluarga sekarang. Tak ada orang lain, hanya mereka. Tuan Horton tak nyaman dengan si koki yang memakai barang kesayangannya, yaitu sepatu merahnya. Namun si Tuan kini lemah dan tak bisa apa-apa. Dia hanya berkata, semua akan berakhir baik. Dan tidak ada kesamarataan antara dirinya dan pelayan seperti si koki. Si koki nampak meledek Tuan Horton yang memang tidak berdaya. Dia juga memperingati Tuan Horton untuk menghormati dirinya yang sebentar lagi akan menguasai rumah itu. Setelahnya si koki berdiri dan hendak pergi. Namun sebelumnya dia mengangkat Tuan Horton ke tempat tidur yang dulu dia pakai. Sebagai bentuk saling berbagi katanya. Nampak Tuan Horton tidak nyaman di atas kasur itu. Namun dia lemah dan tak bisa bergerak karena tidak makan beberapa hari. Terlihat si koki membuang potongan daging ke lantai sembari berkata, makanlah jika mau.
Lalu dia keluar dari tempat itu. Di rumah utama, istri Tuan Horton dan anak-anak beserta 3 pelayan tengah menikmati api unggun. Di sana mereka melakukan drama putri dan monster yang ada dalam dongeng. Itu mereka lakukan untuk menyenangkan anak-anak. Nampak si koki berusaha mengambil hati istri Tuan Horton dan kedua anaknya. Mereka bersenang-senang tanpa memperdulikan Tuan Horton yang kelaparan dan sakit di rumah para pelayan. Tuan Horton hanya bisa melihat dari kejauhan apa yang istrinya dan yang lain lakukan di atas penderitaannya. Saat selesai berpesta drama api unggun, terlihat Nyonya Horton dan si koki tengah ngobrol di tengah gelapnya malam. Di sana Nyonya meminta si koki untuk tidak berisik, lalu Nyonya dengan isyarat meminta si koki untuk mengikutinya ke kamar. Tuan Horton terlihat sangat lemah. Dari atas tempat tidur dia melihat potongan daging yang tadi dibuang si koki. Sesampainya di kamar, si koki kagum dengan kemewahan kamar Nyonya Horton. Di sana mereka terbawa suasana. Sementara Tuan Horton yang lemah berusaha berdiri dan mengambil sepotong daging itu. Namun dia terlalu lemah. Dia pun terlihat ngesot untuk meraih makanan itu, lalu segera memakannya. Tanpa peduli lagi dia seorang vegetarian, dengan lahap dia memakan daging itu. Namun di rumah istrinya dan si koki tengah bersenang-senang. Mereka mengkhianati Tuan Horton tanpa sedikit pun rasa khawatir. Saat sedang makan, lampu menyala kembali. Terlihat Tuan Horton makan dengan lahap, sementara si Nyonya dan si koki masih bersama. Tuan Horton menyukai makanan yang dia makan saat itu. Terlihat Nyonya Horton berjalan menuju jendela. Dia merasa ada orang di halaman rumahnya. Saat di balkon kamar, dia melihat polisi ada di bawah yang meminta Nyonya untuk turun karena ada hal yang harus dibicarakan. Nyonya Horton pun hendak turun. Namun sebelumnya dia masih sempat mengecup si koki. Lalu dia segera menemui polisi. Nampak wajah si koki yang menyebalkan. Si koki nampak berdiri di balkon kamar, melihat Pak Polisi berjalan keluar dari rumah. Saat yang sama si koki dikejutkan dengan kedatangan Tuan Horton yang membawa senapan dan mengarahkannya ke si koki. Si koki nampak ragu dengan apa yang akan dilakukan oleh Tuan Horton. Namun dia tak menyangka Tuan Horton benar melakukannya. Si Tuan melepaskan pelurunya tepat di dada si koki. Si koki yang merasa kesakitan berjalan ke arah balkon. Lalu si Tuan melepaskan lagi peluru keduanya yang membuat si koki terjatuh dan menghembuskan nafasnya yang terakhir di halaman rumah. Tidak panik, Tuan Horton mengambil rokoknya dan memperbaiki penampilannya sebelum menemui polisi yang memanggilnya di bawah. Dengan senyuman, dia menyapa Pak Polisi dan berkata, dia telah membantu tugas Pak Polisi untuk menangkap pelaku yang telah menghabisi Tuan Mulk. Beberapa hari kemudian, Nona pengasuh dan Pak Sopir terlihat diberhentikan dari rumah Tuan Horton. Mereka berdua terlihat sedih harus meninggalkan rumah itu. Sementara terlihat pelayan baru tengah membereskan barang-barang milik si koki. Tuan Horton terlihat segar dan tampan. Dia kembali menulis artikel kritikan untuk pemerintah. Dia selalu ingin pemerintah berbuat adil dan bijaksana untuk para rakyat. Saat yang sama terlihat istrinya juga datang dan mendukung apa yang dilakukan oleh Tuan Horton. Di meja makan, putri Tuan Horton memberikan sesuatu untuk ayahnya. Katanya itu dari teman-temannya yang kagum pada Tuan Horton yang sudah memperjuangkan hak rakyat. Nampak semuanya bahagia saat itu. Si ibu pelayan juga sudah kembali sehat dan siap melayani keluarga Horton. Tak lama dari itu, Nyonya diberikan sebuah surat yang didapat dari kamar si koki. Surat itu adalah milik si koki asli. Tentulah si Nyonya kaget dengan apa yang dia baca. Dia mencoba untuk bicara pada suaminya kalau keputusan untuk menghabisi si koki adalah salah, karena si koki tidak bersalah. Namun dengan tegas Tuan Horton berkata, kembali ke kursimu dan makan. Nyonya Horton segera kembali tanpa kata-kata lagi. Saat yang sama Tuan Horton kembali tenang dan dengan lembut meminta istri dan kedua anaknya untuk makan makanan yang menjadi kesukaannya saat itu. Tuan Horton juga berkata, sekarang semua kembali seperti seharusnya dan tidak boleh ada yang berubah lagi. Lalu dia menikmati daging steak, makanan baru yang menjadi favoritnya.